Al-Muqri'ah SPDI dari SMK Al-Madinah 5. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya juga mahasiswa PPG Darjat Angkatan Ketiga 2022 di LPTK UIN Walisono Semarang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dengan tema ketentuan waris dalam Islam pada tanggal 12 Januari 2023. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Saiful bisa memimpin doa. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Nah, ada yang tidak sakit? Tidak ada. Semoga kalian tetap diberi kesehatan sehingga bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman. Nah, waktu-waktu sekarang itu musim penghujan. Jadi kalian harus menjaga diri supaya kalian itu tidak jatuh sakit. Karena apa? Musim hujan yang luar biasa seperti ini, banyak yang terkena musibah kebanjiran, akhirnya badan pada ngedrop sakit. Jadi kalian harus bisa menjaga diri biar tetap sehat dan bisa berangkat sekolah. Nah, untuk pembelajaran minggu kemarin, kita belajar tentang apa saja? Talak, iddah, rujuk, sama undang-undang tentang pernikahan. Ya, kita belajar tentang talak, kemudian iddah, rujuk, undang-undang dalam pernikahan. Coba jelaskan tentang yang dimaksud talak sama iddah, Mbak Julia. Talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak asal dari talak adalah maklumina talak merupakan perbuatan dalam tetapi sangat kecil waktu. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain. Ya. Beri surprise untuk Julia, tepuk tangan. Selanjutnya, coba yang dimaksud dengan rujuk, Mbak Maria. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak resmi dan masih dalam masa iddah. Ya, tepuk tangan buat Mbak Maria. Nah, untuk mengingat pembelajaran kemarin tadi sudah dijelaskan bersama-sama dengan teman-teman ya. Untuk sekarang kita akan belajar tentang apa saja? Ya, kita akan belajar tentang pengertian mewaris, dasar hukum waris, kemudian
tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu seperti apa? Nah, kalian dapat meyakini kebenaran tentang ketentuan waris di dalam Islam. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan tentang ketentuan waris di dalam Islam. Kemudian kalian bisa menganalisis, mengevaluasi, serta dapat memaparkan ketentuan-ketentuan waris sesuai dengan Islam. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, coba silakan diamati. Munafi akan memberikan motivasi yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, coba kalian amati ya. Ini ada sebuah gambar, ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu tentang apa, Mbak Maria? Pertumbuhan dari mulai bayi sampai ke kakek maupun nenek-nenek. Ya, gambar yang pertama tadi tentang pertumbuhan dari seorang bayi sampai kakek nenek. Sekarang kalian amati video yang kedua ya. Video yang kedua itu ada sebuah gambar apa, Mas Yusuf? Gambar keluarga, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Ya, gambar yang kedua tentang sebuah keluarga ya. Keluarga, ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang saudara serta anak-anak ya. Kemudian amati lagi gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, coba jelaskan itu sebuah gambar apa, Mbak Zulia? Sebuah uang atau warisan. Dalam gambar yang Nafi paparkan tadi dalam PPT, di situ ada sebuah kehidupan seorang bayi sampai dewasa, sampai kakek nenek. Kemudian ada sebuah gambar tentang keluarga, ada seorang ayah, ada seorang ibu, kemudian ada seorang anak. Gambar yang ketiga adalah gambaran tentang warisan. Nah, di sini kita akan belajar tentang warisan. Warisan itu ketentuan bisa ada warisan itu apa saja? Itu harus ada yang namanya orang meninggal. Setelah orang meninggal kemudian ada yang namanya harta atau yang diwariskan. Setelah itu adalah adanya anak, keluarga, suami, istri. Itu yang disebut dengan ahli waris. Nah, kemudian mawaris. Mawaris itu apa sih? Mawaris itu adalah pengalihan hak milik seseorang yang dialihkan ke orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu disebut dengan ahli waris. Nah, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan itu apa saja sih? Itu ada 3 ya. Apa saja? Yang pertama yaitu tentang keturunan. Berarti ada seorang ayah, ada ibu, ada suami, ada seorang istri, ada anak, ada saudara. Itu yang namanya keturunan. Kemudian ada yang namanya dari segi perkawinan. Yang ketiga dari segi apa? Iya, dari segi wala. Ya, itu akan kita pahami dalam pembelajaran hari ini. Nanti pembelajarannya Nafi akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa mengamati. Setelah kalian mengamati video 1, video 2, setelah itu kalian
selesai, kalian maju presentasi, memaparkan hasil presentasi. Setelah presentasi selesai, kita melakukan refleksi diri atau evaluasi dengan menggunakan Google Form, ya. Kalian semuanya paham? Paham? Oke, terima kasih. Silakan diamati video yang pertama, ya. Video yang pertama ini. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Hendra dari Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya jika harta warisan dibagi secara rata, laki-laki maupun perempuan, tidak mengikuti hukum Islam? Mohon Baik. jawabannya. Membagi waris itu ada yang pertama adalah cara seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi yang disebut oleh para ulama ahli faraid. Kalau kakak beradik laki perempuan 1:2 itu adalah petunjuk dari Allah melalui lisan Rasulullah di dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hadil unthayain dan seterusnya. Itu adalah syar'i. Baik, kemudian bolehkah jika ada sebuah keluarga ada laki perempuan lalu dibagi rata? Hukum bagi rata ini masuk cara bagi yang syar'i juga, namanya suluh damai. Jadi membagi rata itu boleh dengan catatan yang pertama, tidak menduga pembagian 1:2 itu tidak adil. Awas, jangan membagi rata karena kita mengatakan kalau 1:2 nggak adil. Jangan berkata begitu. Ingin membagi rata, yang pertama harus meyakini yang ditata oleh para ulama faraid diambil dari Nabi itu adalah pembagian yang paling benar, satu. Yang kedua adalah harus dengan sukarela dari pihak yang lebih besar, pihak laki-laki yang merelakan, bukan dipaksa. Kalau pihak laki-laki yang mengatakan baiklah dek, kak, bagi rata saja, oh boleh. Kalau pihak laki-laki tidak menghendaki, ketahuilah tidak boleh siapapun membagi. Karena apa? Haknya laki-laki kalau dibagi rata nanti akan terkurangi. Dan jangan dipaksa dia, paksa halus atau paksa tidak halus. Paksa halus itu bagaimana? Masa kamu sebagai kakak beradik ini, akhirnya tidak enak mengiyakannya, enggak begitu. Kakak adik saja kok beda-beda, kamu punya tamak ya, digituin. Kan takut, ya enggak. Jadi bagi 1:2 sudah syar'i. Anda punya hak untuk mengatakan harus 2. Tapi kelembutan hati kadang bicara beda. Sehingga seorang kakak laki-laki pun akan mengatakan, oh aku juga sudah punya rumah kok. Dek, bagi rata saja deh. Oh ini suatu yang mulia. Tapi yang repot itu orang yang menuntut bukan haknya. Perempuan memaksa, harus rata. Kalau tidak rata tidak adil. Anda akan diberi keadilan oleh Allah di dunia karena melanggar syariat. Lihat, akan nyungsep manusia yang melanggar cara waris itu. Hati-hati. Kalau ada seorang mengingkari pembagian waris semacam itu, ketahuilah Allah yang akan menjauhkan dari rahmat dulu. Karena ingkar daripada hukum Allah akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, sederhana. Yang ini bagi rata, catatan yang pertama, tidak boleh meyakini harta pembagian waris selama ini tidak adil. Yang kedua adalah harus dari pihak yang lebih banyak bagiannya, merelakan terlebih dahulu dengan rela yang sesungguhnya. Baru itu namanya damai atau suluh. Damai saja yuk bagi. Bahkan mungkin tidak perlu pakai pembagian. Karena punya rumah 3 ya sudahlah, saya rumah yang pinggir sana, saya ini. Kadang-kadang beda. Misalnya apa? Sawah sukarela, boleh-boleh saja. Selesai hak milik dibagi-bagi, itu sah, namanya damai. Kurang lebihnya gimana dek, kak? Saling memaafkan, indah pelukan, ciuman, indah kakak beradik. Tapi ahli neraka, kenapa banyakan kamu? Wah, biarpun hadir majelis taklim di ahli neraka, kerudungan ahli neraka, pakai kebaya putih ahli neraka, suka haji ahli neraka, rebutan sama saudaranya, naudzubillah. Dalam video yang pertama tadi, Munafik akan memberikan kesimpulan, ya. Video tadi menjelaskan tentang warisan, di mana warisan seorang laki-laki dan seorang perempuan itu mendapatkan hak warisan sepertiga dari seorang laki-laki, ya. Jadi seorang wanita itu mendapatkan sepertiga dari seorang laki-laki, itu sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kemudian kalau dibagi rata ya, setengah-setengah, anak putri setengah, anak putra setengah, itu boleh disebut dengan
dengan suluh, yaitu damai. Boleh, suluh damai. Nah, di mana seorang laki-laki itu harus ikhlas bahwa harta warisan itu dibagi sama rata. Kalau yang pihak laki-laki sudah ikhlas, berarti boleh dibagi sama rata ya. Yang setengah putri, setengah anak putra itu boleh. Itu video pertama. Sekarang diamati untuk video yang kedua ya. Silakan diamati dulu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang menyebabkan seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan hak warisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang menyebabkan seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan hak warisnya. Sebagai contoh, hubungan antara orang tua dengan anak, suami dan istri, itu bagian dari hubungan yang keduanya memiliki hak waris. Kalau yang meninggal duluan adalah bapaknya, maka anaknya menjadi ahli waris. Kalau yang meninggal suaminya duluan, berarti istri menjadi ahli waris. Kalau yang meninggal duluan adalah istri, berarti suami menjadi ahli waris. Kalau yang meninggal duluan adalah anak, berarti orang tua menjadi ahli waris. Dan seterusnya seperti itu. Maka, tapi di dalam hukum Islam, perwarisan Islam itu ada hal-hal yang menghalangi orang tersebut mendapatkan waris. Kita sebutkan langsung saja, yaitu sebab pertama adalah pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan agama. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Nah, sebagaimana hal ini yang disampaikan oleh Imam Ar-Rohabi di dalam matan beliau yang berbunyi, wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasi. Itu ada satu dari tiga sebab orang terhalang mendapatkan hak warisnya. Yang pertama rikun, karena sebab perbudakan, wa qatlun pembunuhan, wa ikhtilafu dini, dan kemudian perbedaan agama. Kita sebutkan tadi ya, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Nah, teman-teman sekalian, tadi kalau seandainya kita sebutkan hubungan antara anak kandung dan orang tua atau bapak lah namanya. Ini sebenarnya keduanya memiliki hubungan perwarisan. Tadi kalau yang meninggal anak duluan berarti orang tua menjadi ahli waris. Kalau yang meninggal duluan bapak berarti anak sebagai ahli waris. Tapi kalau seandainya sebab pertama ini ada pada hubungan keduanya, mamanya ini si anak ini kepengen banget mendapatkan waris dari bapaknya, gitu ya. Kemudian anak ini nggak sabar, akhirnya bapak ini dibunuh. Dibunuhnya dengan sebab apapun, dengan cara apapun, yang penting anak ini terbukti membunuh orang tuanya, gitu. Nah, ketika terbukti anak ini membunuh orang tuanya, maka anak ini terhalang mendapatkan hak warisnya, gitu. Atau tadi ada suami dan istri, istrinya ini pengen banget dapatkan waris segera dari dari suaminya, gitu ya. Kemudian istrinya akhirnya membunuh suaminya, gitu. Nah, dengan sebab membunuh itulah seorang istri terhalang mendapatkan waris dari harta suaminya, gitu. Kemudian yang kedua adalah sebab perbedaan agama. Umpamanya kalau ada bapak muslim, kemudian anaknya non-muslim, atau sebaliknya, bapaknya non-muslim, anaknya muslim, maka kedua orang tersebut, hubungan anak dan orang tua itu tidak bisa mendapatkan atau tidak saling mewarisi antar kedua mereka itu. Atau yang kedua juga ada suami dan istri, suaminya muslim, kemudian istrinya non-muslim. Itu pun perbedaan agama itu menyebabkan kedua orang yang harusnya saling mewarisi itu menjadi terhalang dari mendapatkan waris, gitu. Mami tadi contohnya bapaknya muslim, anaknya ternyata ada yang non muslim, gitu. Berarti yang non muslim itu tidak mendapatkan waris. Mamanya tadi ada seorang bapak, ini ada bapak memiliki 5 anak, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah, ternyata anak yang pertama ini non muslim dengan agama apapun, gitu ya.
Yang penting dia bukan Islam. Maka sebab dia bukan beragama Islam, padahal bapaknya Islam, maka non-Islam ini dicoret dari daftar ahli waris. Tapi kasihan dong kalau ada anak yang non-Muslim sendiri kemudian tidak mendapatkan waris. Ya, secara hukum perwarisan dia tidak dapat, tapi boleh orang tua nanti memberikannya kepada anak yang non-Muslim itu dengan cara wasiat sebelum meninggal dunia. Atau kalau terburu meninggal dunia dan ternyata tidak ada wasiat apapun, maka nanti boleh keempat anak yang tersisa ini yang semuanya Muslim ini boleh bersepakat untuk memberikan hak warisnya kepada, atau membagikan sedikit hak warisnya kepada anak yang non-Muslim sebelum waris itu dibagikan gitu. Itu sebab kedua tadi, perbedaan agama. Kemudian yang ketiga adalah sebab perbudakan. Nah, pada zaman dulu itu masih ada perbudakan sesama manusia, tapi salah satu tapi sebagian ada yang menjadi budak gitu ya. Nah, seandainya ada orang tua, ada orang tua, maaf nih saya hapus. Seandainya ada orang tua Muslim, ini orang tuanya orang merdeka, ortu merdeka. Kemudian ada anaknya budak gitu. Nah, budak ini kan berarti dia ikut siapa yang entah berantah orang nggak tahu gitu ya. Tapi ketika ada orang tua yang merdeka, orang tua merdeka meninggal dunia dan dia meninggalkan harta bendanya, maka anak yang statusnya sebagai budak ini dia tidak berhak mendapatkan waris. Kenapa? Karena setiap orang yang berstatus budak itu, setiap dirinya dan harta benda yang dimiliki oleh manusia budak tadi itu otomatis akan menjadi milik tuannya gitu. Makanya dia daripada hartanya dimiliki oleh tuannya, mendingan dari awal dia terhalangi untuk mendapatkan hak warisnya. Jadi itu ya, 3 sebab dalam perwarisan Islam yang menyebabkan seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan hak warisnya. Mungkin kalau yang poin terakhir untuk saat ini hampir tidak mungkin terjadi lah ya, karena perbudakan sudah hampir tidak ada, memang tidak ada secara hukum. Kemudian orang tua membunuh anak atau anak membunuh orang tua masih ada terjadi. Kemudian perbedaan agama ini sangat banyak sekali. Makanya 2 sebab inilah yang mungkin hari ini masih sering terjadi, 2 sebab yang menjadikan seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan warisnya. Demikian teman-teman sekalian, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video yang kedua yang kalian tadi amati ya, itu seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan ada 3. Yang pertama yaitu membunuh ya, membunuh itu apabila seorang istri ingin mendapatkan warisan suaminya. Wah, suamiku saya bunuh dulu biar hartanya jatuh ke saya semua. Maka hak waris seorang istri adalah hilang, tidak dapat ya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan agama atau kekafiran. Seorang suami Islam, seorang istri Kristen, maka terhalang untuk mendapatkan warisan kecuali ada wasiat. Contoh, suami bilang, walaupun saya itu Islam, kamu Kristen, maka tetap kamu saya kasih harta warisan, tetap dibagi. Nah, itu beda, berarti sudah mempunyai wasiat, maka itu bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga yaitu perbudakan. Budak tidak dapat mempunyai hak ahli waris atau terhalang. Karena apa? Jika budak itu mendapatkan harta warisan itu akan dipegang oleh majikannya. Maka perbudakan itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Itu ya kesimpulan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai pengawas dari kelompok 3 yang presentasikan hasil perjalanan. Ini saya akan memperkenalkan diri saya dengan kemudian berkata. Sini kami ingin membahas soal mawaris yang menjelaskan tentang pengertian mawaris, sektor mawaris dan macam-macam mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pemilikan pengalihan harta benda dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya pewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati menggunakan harta warisan. 3. 1 atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. 2. Dasar hukum waris dalam Islam. 1. Al-Quran. Dalam Islam belum mewarisi di antara kaum muslimin. Hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian warisan ini. Di antara firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 7. 2. Bismillah. Hadis dari Ibnu Mas'ud yang artinya dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Farid dan ajarkan ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalah kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ya, tadi sudah disampaikan kelompok 3 presentasi. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi. Coba jelaskan
Coba ada yang tadi Mbak Sabira sudah bertanya, ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok tersebut karena belum ada dalil atau ayat yang belum dibacakan. Nanti saya akan membacakan. Silakan Mas Saiful bisa membacakan dalil tentang ketentuan waris ya, silakan bisa dibacakan di depan biar teman-teman mendengarkan juga. Dari tempat duduk. Bisa ini Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami mohon maaf secara besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nafi akan memberikan kesimpulan, menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Kita belajar tentang mawaris. Mawaris itu adalah serangkaian pengalian harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup, yaitu disebut dengan warisan atau ahli waris, disebut ahli waris. Kemudian di situ sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7 di mana dijelaskan bahwa ahli waris itu adalah ada anak, ada ayah, ada ibu, ada saudara, dan sudah diatur sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sesuai dengan KHI. Nah, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan itu ada 3 ya. Apa saja? Yaitu dari segi keturunan, kemudian pernikahan, sama segi wala. Kemudian seseorang yang tidak mendapatkan warisan atau terhalang itu juga ada 3. Yang pertama itu orang yang membunuh, kemudian yang kedua adalah orang yang perbudakan, ketiga yaitu kekafiran atau orang yang berbeda agama atau keluar dari Islam, seorang suami Islam, seorang istri Kristen, maka itu akan terhalang dan waris. Nah, kalian sudah paham pada pembelajaran hari ini? Nah, tadi mawaris itu apa? Ya, itu ya tadi sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7. Selanjutnya, dasar hukum tentang mawaris dalam Islam ada 3, apa saja? Ya, kemudian seseorang yang mendapatkan warisan. Nah, itu ada 3, apa saja? Ya, kemudian